atau merencanakan kelas yang kalian inginkan atau kelas yang kalian cita-citakan itu seperti apa. Jadi silakan dipikirkan, silakan dibayangkan. Saya itu menginginkan kelas itu yang seperti ini. Di dalam belajar itu saya menginginkan kelasnya enaknya seperti ini. Nah, kemudian situasinya antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa itu seperti ini, komunikasinya harus bagaimana, kemudian dalam berteman antar teman harus bagaimana. Karena itu sini Pak Dodit punya kertas, nanti silahkan diisi, silahkan ditulis. Saya membawa alat tulis, boleh memakai alat tulisnya sendiri, kalau tidak biar lebih besar pakai spidol ini saja. Coba saya minta bantuannya Mbak Rosila ya, bagi teman warna hijau terlebih dahulu. Kamu itu pengen kelas itu situasinya bagaimana, keadaan? Apakah itu kelas itu yang bersih, apakah kelas itu yang rame, apakah kelas itu yang tenang, apakah jadi satu kata saja kan ditulis ya di warna apa, warna hijau ya, warna hijau. Kami ingin kelas itu kondisinya bagaimana. Yang merah itu kamu dengan teman kamu itu harus bagaimana. Kamu menginginkan dengan teman itu bagaimana. Dengan teman itu apakah kalau misalnya dengan teman itu harus fair atau care, teman-teman harus saling memperhatikan. Dengan teman, kamu dengan temanmu harus bagaimana di dalam kelas ini, harus menghormati atau apa saja bebas. Jadi satu kata atau dua kata dengan teman kamu itu harus bagaimana. Sudah? Kalau sudah, nanti yang di warna oranye itu kamu itu pengen guru itu bagaimana kamu. Kalau tadi itu dengan temanmu, sekarang kamu dengan guru. Kamu pengen guru itu bagaimana? Guru ke kamu bagaimana atau kamu ke guru bagaimana? Yang kamu inginkan. Kamu dengan guru harus bagaimana misalnya? Apakah seperti teman, seperti sahabat, kamu dengan guru harus seperti orang tua, seperti apa, seperti keinginan kamu itu. Oke, kalau sudah silakan digambar di sini. Nanti mulai dari sini ya. Istilahnya dari yang pertama tadi kuning, kemudian yang merah, kemudian yang sini orange. Ya, silakan yang sudah boleh saya ditempel di sini. Sekarang saya minta bantuan, atau ini kalian bisa dibaca ya semuanya ya, bisa dibaca. Ini istilahnya kesepakatan kelas kita, atau keinginan kelas kita itu seperti apa menurut kamu masing-masing. Mulai dari ada yang menginginkan kelas itu bersih, barbar, humor, ribut, baik-baik saja. Ada yang menginginkan kelas yang bersih, tenang. Ada tenang, bersih, tenang ya. Ada yang kelas yang asik, bersih, rapi, bisa belajar tanpa kendala, gembira dan tenang. Kelas yang bersih, tenang, gembira, tenang, bersih, tenang, rapi, gembira. Oke. Dari sekian banyak itu tadi, kira-kira itu sebagian besar atau hampir keseluruhan itu kalian menginginkan kelas yang bagaimana? Tenang, terus bersih, terus gembira, terus itu 3. Itu berarti bisa kita bantuannya. Jadi kita menginginkan kesepakatan kelas kita menginginkan kelas yang bersih, kelas yang tenang, kelas yang gembira. Jadi walaupun tenang tapi harus gembira ya. Jadi walaupun tidak tenang tapi dalam keadaan takut enggak ya. Tapi tenang tapi keadaan gembira. Tapi yang pertama tadi disampaikan kelas itu harus bersih dulu. Berarti kalau kelas harus bersih dan tenang,
dan kamu menginginkan kelas itu bersih, kamu juga harus bertanggung jawab menjaga kebersihan. Jadi tanpa disuruh, tanpa diminta, sesuai dengan istilahnya nanti jadwal piketnya, itu harus bertanggung jawab melaksanakan kebersihannya. Itu yang pertama, kesepakatan pertama, namanya kesepakatan kelas. Yang kedua, kamu dengan teman kamu ada yang baik, membantu, menyayangi, gembira. Kamu dengan teman kamu ada yang lucu, ada yang saling membantu, saling menghibur, saling menghormati, saling membantu. Mempunyai teman yang bagaimana menghormati, menghargai, tidak ngeselin, saling menghormati dan menghargai, dan bisa diajak bercanda. Dan itu doang. Beda bercanda. Baik-baik saja, pengen asik. Pak, jatuh Pak. Jatuh. Iya. Saling menghormati. Soalnya Bapak belum sudah bangun tambal dulu. Aku tapi setengah asik tapi setengah akhiran. Saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu. Oke. Dari punya soalnya sudah kamu tempel dulu, harusnya tidak ditempel dulu ya. Atau nanti kalau itu diperkuat pakai kolom atau spasi. Itu ada benar. Oke. Dari istilahnya keinginan kamu dengan temanmu atau hampir sebagian besar ini, kamu dengan teman-teman itu kamu pengennya seperti apa berarti kalau ini tadi? Saling membantu, saling menghormati, apalagi saling menghargai, itu saling menghibur. Jadi dengan teman saling membantu, saling menghargai, saling menyayangi ya tadi ya. Paling enggak 3 hal itu yang disebutkan atau sama diinginkan oleh semua. Pertama tadi kelas, yang kedua adalah misalnya interaksi dengan teman, yang ketiga adalah dengan guru. Kamu menginginkan guru yang lucu, tidak suka marah, gembira, guru yang seperti teman. Komunikasi antara guru dan siswa sopan santun dalam pembelajaran dan menghormati, tidak suka marah, berbicara menyenangkan, tertawa atau lucu. Murid ke guru harus sopan, guru harus menjadi seperti orang tua. Komunikasi antara siswa dan guru seperti teman. Banyak yang menginginkan guru seperti teman ya. Berarti kalau banyak menginginkan guru seperti teman, antara guru dengan teman tadi hampir sama berarti. Harus saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu. Itu kan poinnya. Ya kan. Jadi berarti semua antara guru dengan teman atau guru dengan siswa di sini nanti memiliki kesepakatan kelas yang sama bahwa guru atau anggota kelas atau guru dan siswa atau siswa dengan siswa saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati. Begitu juga dengan siswa dengan guru, menyayangi, menghormati dan saling membantu. Sekarang tulisan yang bagus antara Mbak Alita dan Mbak Alita. Ini saya minta tolong di sini ditulis kajiannya atau kesimpulannya, tulis di sini. Bisa kita jadikan ini ya, kayaknya disepakati ya. Semuanya setuju ya? Semuanya setuju ya? Setuju.
Progres itu nanti bisa disahkan menjadi peraturan kelas. Peraturan kelas atau dan juga kalau peraturan atau kesepakatan kelas ini kalian anggap sebagai kesepakatan atau peraturan yang bagus, itu kalian harus yakin dan yakin dan mau melaksanakannya, karena akan menjadi yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau ada yang tidak, istilahnya di sini di kelas nanti itu tidak menjaga kebersihan, tidak mau melaksanakan petugas piket, tidak mau menjaga ketenangan, rame, ganggu temannya, atau ada yang istilahnya membuat tidak bergembira, marah sedih. Nah, si nakal kan marah sedih, marah nangis. Itu berarti melanggar ini, berarti dia sudah tidak melaksanakan peraturan kelas kita. Oke, sekarang ini saya minta bantuannya untuk ditempel di belakang. Mungkin ini saja untuk kesepakatan kelas. Kita bisa lanjutkan pelajaran sesuai dengan jadwal selanjutnya ya. Terima kasih. Saya ucapkan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 7 Kampung sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kemudian atas kehadiran undangan kami. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga atas bantuan dukungannya Bu Yuni, Bu Sukma yang sudah membantu menyiapkan untuk konsumsinya. Untuk hari ini kita santai saja, kita sekedar sharing, kita belajar bersama. Ini kan misalnya bagian dari tugas saya di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini sudah berjalan 2 bulan. Nanti insya Allah akan berlangsung selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Dan di modul yang keempat ini dengan judul budaya positif, saya diberi tugas untuk menjelaskan atau menyampaikan juga kepada teman-teman di satu sekolah. Jadi nanti kita santai saja, kita sharing, ngobrol, kemudian berbagi pengalaman juga. Oke, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif ini sebenarnya didasari atau diawali dari misalnya filosofi pendidikan oleh Kiai Dewanto di dalam kurikulum paradigma baru yang nanti istilahnya akan ada, namanya sekarang ini istilahnya masih prototipe ya. Nanti ada kurikulum prototipe. Salah satu dasar pendidikan yang harus dikembangkan ke depannya dikembalikan atau mengacu dari filosofi atau pedoman Kiai Dewanto. Kiai Dewanto itu berpendapat bahwa pendidikan itu memberi tuntunan atau menuntut segala kodrat yang dimiliki anak sehingga mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Menuntun kodrat ini oleh Kiai Dewanto itu diibaratkan seorang guru itu sebagai petani. Jadi guru itu diibaratkan seorang petani. Petani itu hanya bisa membantu pertumbuhan atau menumbuhkan tanaman. Tanaman apa yang ditanam itu sesuai dengan bibitnya. Tanaman padi nanti akan tumbuh padi, tanaman jagung akan berbuah menjadi jagung. Tidak mungkin akan menjadi jeruk, tidak mungkin akan menjadi apel. Seperti itu juga siswa-siswi kita, anak-anak kita, semuanya sudah memiliki bibitnya masing-masing, semuanya sudah memiliki kodratnya masing-masing, semuanya sudah memiliki bekalnya masing-masing, bakatnya masing-masing. Tinggal kita bagaimana mengembangkan bakat dan kodrat dan minat anak-anak ini. Tetapi di sisi lain
walaupun anak-anak ini memiliki bibit yang baik, anak-anak ini memiliki modal sebelumnya bakat yang bagus, yang istimewa misalnya, tetapi apabila tidak diikuti dengan lingkungan yang bagus juga, tidak diikuti oleh istilahnya petani yang terampil juga, petani yang tahu waktunya ini mengambil rumputnya yang mengganggu, yang menjadi hama, kemudian tahu waktunya ini memberikan pupuk, tahu waktunya ini misalnya melakukan perawatan seperti itu, bibit yang bagus itu juga akan tidak bisa tumbuh maksimal. Ya, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menyiapkan tempat-tempat belajar anak-anak ini untuk mengembangkan bakatnya, untuk mengembangkan kodratnya, untuk menjadi yang maksimal, semaksimal mungkin. Dan akhirnya di akhir itu akan menjadi apa anak itu nanti akan kembali ke kodratnya masing-masing, kembali ke bakatnya masing-masing, dan juga kembali ke misalnya mungkin memang sudah takdirnya seperti itu. Dan kita tidak bisa memaksakan anak ini harus menjadi ini seperti itu. Dan inilah yang dinamakan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam pendidikan ini tidak seperti istilahnya ada teori yang menyatakan anak-anak itu seperti kertas kosong, kertas putih yang akan bisa kita tulis apapun sesuai keinginan kita. Itu tidak sepenuhnya betul seperti itu. Jadi anak-anak sudah memiliki bakatnya sendiri, anak sudah memiliki modalnya sendiri, sudah memiliki kodratnya sendiri seperti itu sebenarnya. Kemudian tugas kita di dalam pendidikan, utamanya di sekolah, ini berarti kita harus membangun budaya positif atau ekosistem positif untuk menumbuhkan atau memaksimalkan tumbuh kembang anak-anak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi hakikatnya kewajiban pendidik itu sama dengan petani tadi. Jadi petani atau kita itu bisa memperbaiki kondisi tanah, bisa memelihara tanamannya, itu memberi pupuk, memberi air, kemudian membasmi ulat atau hama yang mengganggu dan lain sebagainya. Itu tugas kita. Jadi ketika kita mendampingi anak, itu kita bisa memondisikan bagaimana lingkungan anak itu belajar. Kita bisa memondisikan, bisa menghilangkan apa hal-hal yang mengganggu anak itu belajar. Jadi itu salah satu istilahnya contoh filosofi seorang petani dalam merawat anak-anak dan merawat tumbuhan, dan kita sebagai guru dalam mendidik atau merawat, menjaga, mendampingi tumbuh kembang peserta didik atau anak-anak. Kemudian budaya positif ini nanti di dalam materi yang kami terima itu ada beberapa hal, misalnya materinya nanti di sini nanti ada mulai dari perubahan paradigma, kemudian disiplin dan motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini mungkin saya sendiri juga masih banyak dari teori atau konsep baru ini, saya sendiri yang juga baru tahu sekarang. Nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jadi untuk saya sendiri dan juga untuk Bapak Yusufnya. Oke, cara perubahan paradigma baru ini sebagai contoh kegiatan kepala tangan misalnya. Jadi ketika saya di sini memiliki apa sih, kertas, ada kertas ketemu. Ini adalah sesuatu yang berharga. Ini adalah sesuatu yang berharga. Coba ini saya titip kepada Bu Mbak Ida. Genggam erat, jangan sampai itu diminta oleh teman Mbak Mila ya Pak. Kertasnya itu diminta nggak? Boleh nggak Mbak Mila? Nah, kalau kertas yang diminta di bawah Mbak Ida itu diambil, diminta. Kira-kira boleh nggak sama Mbak Ida? Coba. Terus aneka usahamu.
Rambutan betul. Kira-kira kalau itu diperbolehkan itu apakah karena usahanya Mbak Mila yang keras memaksa atau memang karena diberikan oleh Mbak Ida? Kira-kira apakah karena memaksa karena takut atau karena yus kakek nih Mbak Ida memang mengikhlaskan? Karena memang Mbak Ida mengikhlaskan. Jadi juga tangan ini kalau Mbak Ida ini istilahnya tidak akan melepaskan seperti apapun, tidak akan diberikan, tidak akan mungkin lepas. Ya, walaupun dipaksa, walaupun diapakan saja. Sehingga apa yang diberikan itu atau apa yang dilakukan oleh Mbak Ida ini atau siswa satu ini misalnya itu karena sesuai dengan keinginannya. Jadi inilah istilahnya perubahan paradigma tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi sebenarnya sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu adalah ilusi. Jadi murid itu kalau mereka itu tidak mau melakukan itu juga tidak akan melakukan. Jadi misalnya istilahnya kita merasa bisa mengontrol siswa kita, merasa siswa itu ikut atau manut dengan kita, itu terjadi karena mereka mau melakukannya. Jadi yang mengontrol itu sebenarnya bukan kita, tapi karena murid itu sendiri yang istilahnya mau untuk melakukan atau mau untuk mengikuti apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan. Jadi dan juga ilusi bahwa ketika kita bertemu dengan siswa kemudian kita memberikan kritik dan membuat siswa itu bersalah, itu dapat menguatkan karakter siswa, itu sebenarnya juga bukan hal yang tepat atau ilusi. Jadi ketika misalnya ada anak yang bersalah kemudian dikritik di depan teman-temannya, kemudian dibuat mereka merasa bersalah, merasakan kesalahannya. Ini sebenarnya tidak menguatkan karakter atau sifat atau jiwa anak tersebut. Kemudian ada juga ilusi bahwa penguatan efektif itu bermanfaat, dan juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu memang sebenarnya sudah selalu sering ya kita terbiasa dengan itu. Jadi terbiasa dengan itu manut sentuh, itu manut KKE, itu manut istilahnya orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua. Itu sebenarnya ada ilusi bahwa semuanya memiliki hak yang sama, anak yang kecil maupun anak yang besar itu memiliki hak yang sama. Kemudian perubahan paradigma ini namanya adalah menjadi teori kontrol ya. Jadi awalnya tadi namanya stimulus respon, kemudian menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu contohnya adalah kita mencoba mengubah orang agar pola pandangan sama dengan kita. Jadi kita menginginkan orang-orang itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang sesuatu. Kemudian stimulus respon yang lain, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu yang buruk ataupun yang baik, yang salah atau yang benar, itu semuanya memiliki tujuan gitu. Jadi tidak harus perilaku yang buruk yang dilakukan oleh anak-anak itu selalu salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini juga merupakan ilusi atau stimulus respon. Yang benar adalah hanya Anda sebenarnya yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi termasuk juga anak-anak juga hanya anak-anak itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu juga merupakan istilahnya perubahan paradigma yang dilakukan, karena sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain itu hanyalah dirinya sendiri. Kemudian apabila ada yang bersalah dipaksa, itu sebenarnya pemaksaan adalah bujukan yang gagal. Jadi ajakan yang gagal akhirnya dipaksa. Itu juga bagian dari stimulus respon yang harus kita rubah, karena teori kontrolnya benar sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus atau istilahnya perjanjian yang menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian jangan lagi berpikir menang dan kalah. Selalu ada yang menang, selalu ada yang kalah. Harus ada yang mengalah. Jadi karena harus berpikir
menang-menang, semuanya menang, semuanya saya mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan keuntungan, simbiosis mutualisme. Jadi tidak parasitisme, satunya untung, satunya rugi. Kemudian hubungannya dengan budaya disiplin. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Tetapi di kita di budaya kita, disiplin itu dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu patuh kalau di kita. Jadi kecenderungan umumnya disiplin itu biasanya ketidaknyamanan atau sesuatu yang istilahnya tidak menyenangkan, itu biasanya disiplin. Karena disiplin mulai dari misalnya disiplin bangun pagi, disiplin istilahnya masuk kelas, atau disiplin belajar, itu kan memang kalau di kita kecenderungannya adalah ketidaknyamanan. Sebenarnya disiplin ini adalah belajar kalau disesuaikan dengan arti yang sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, disiplina, seperti itu. Jadi disiplin ini sesuatu yang dipelajari sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Hubungannya dengan disiplin tadi, untuk bisa berbuat disiplin, ini manusia ini memiliki motivasi yang macam-macam. Ada yang karena motivasi berasal dari eksternal, jadi ada yang motivasi dari luar dan juga ada motivasi dari dalam. Atau sebenarnya motivasi internal ini yang akan menjadi akar dari disiplin positif atau yang akan menjadi budaya disiplin nanti. Jadi sebagai contoh, motivasi eksternal itu biasanya terjadi apabila anak tidak ingin dihukum. Jadi apa yang dilakukan apabila tidak melakukan sesuatu akan mendapat hukuman. Itu berarti kan dia takut dengan hukuman. Itu namanya motivasi eksternal. Dan juga bisa juga selain takut mendapat hukuman, ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan juara, ingin mendapatkan nilai yang bagus. Itu juga motivasi, namanya motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu dilakukan untuk dirinya sendiri, memang dilakukan untuk dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, menjadi orang yang sesuai dengan harapannya. Dan saya akan melakukan menjadi seperti orang itu bila saya melakukan. Jadi saya akan menjadi orang yang saya sudah memiliki prinsip atau sudah memiliki tujuan. Oh, orang yang bagus itu seperti ini, orang yang baik itu seperti ini. Sehingga apa yang dilakukan itu memang untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan takut dihukum, dan juga bukan ingin mendapatkan imbalan. Sebagai contoh disiplin yang positif itu ketika kita memakai helm ketika berkendara. Apakah kita memakai helmnya itu karena takut ditilang? Kalau takut ditilang itu berarti masih motivasi eksternal. Tapi apabila kita memakai helmnya itu karena kesadaran kita, karena helm itu melindungi kita apabila terjadi kecelakaan, itu berarti sudah menjadi motivasi internal atau tujuan disiplinnya seperti itu. Jadi disuruh atau tidak, ada tilang atau tidak, sadar bahwa helm ini penting. Seperti itu. Itulah yang namanya disiplin. Dan nanti di dalam pendidikan itu nanti perlu banyak kegiatan yang istilahnya perlu kita tanamkan kepada anak-anak, biar anak-anak itu menjadi ternyata belajar ini itu manfaatnya untuk saya ini. Atau istilahnya saya itu menginginkan menjadi siswa yang seperti ini, atau saya menginginkan atau bercita-cita menjadi ini. Akhirnya saya harus belajar ini. Kemudian di dalam penanaman disiplin tadi, di dalam pendidikan guru penggerak ini juga ada yang namanya keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas itu sebenarnya tidak hanya peraturan. Jadi di kelas bagus semuanya dan di kelas saya yakin peraturan ini sudah ada. Peraturan tata tertib sekolah, tata tertib kelas ini semuanya sudah ada. Tetapi ini belum menjadi keyakinan kelas, masih menjadi peraturan kelas. Keyakinan kelas ini itu adalah sesuatu yang istilahnya kita yakini bahwa itu untuk kebaikan kita. Seperti contoh tadi. Jadi sebagai contoh, kita harus
istilahnya menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2, kemudian menjaga jarak 3 meter atau menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Ini kan bukan karena kita mematuhi peraturan, tapi karena untuk kesehatan kita sendiri. Kemudian contohnya lagi keyakinannya itu ketika ada peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti kegiatan atau saat mengikuti sekolah atau mengikuti pelatihan. Ini kan bukan karena takut terlambat, takut dihukum dan lain sebagainya, tapi karena memang takut ketinggalan materi, takut ketinggalan pelajaran, karena untuk dirinya sendiri akan rugi, misalnya akan kehilangan waktu belajarnya. Itu juga salah satu yang istilahnya disiplin yang menjadi keyakinan kelas atau diawali dari keyakinan. Jadi ini Bapak Ibu, istilahnya untuk menjadi budaya positif itu mau awalnya dari sini, dari peraturan kelas. Di dalam peraturan kelas saya yakin kelas kita sudah ada. Kemudian peraturan kelas ini ayo dijadikan keyakinan kelas. Ayo dijadikan sesuatu yang diyakini bahwa itu untuk kebaikan, bahwa itu untuk kebaikan semuanya, kebaikan anak-anak dan kebaikan guru. Kemudian kalau sudah memiliki keyakinan kelas, baru akan menjadi lingkungan positif. Akan menjadi lingkungan positif dalam satu kelas, kemudian sampai dengan satu sekolah, dan akan menjadi membudaya. Di akhir tujuan akhirnya adalah budaya positif itu. Jadi muara atau istilahnya tujuan akhirnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah tentunya. Jadi tidak hanya di kelas saja. Oke, di sini ada contoh. Ini ada yang peraturan kelas, ada yang sudah menjadi keyakinan kelas. Ada A. Jadi bunyinya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas hampir sama dengan peraturan, juga bisa dikatakan keyakinan juga adalah, karena kalau kesepakatan kelas ini biasanya kan dibuat oleh siswa dan guru. Jadi yang A datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas yang B, kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira menurut jenengan Bapak Ibu, ini yang merupakan keyakinan kelas yang A atau yang B? Yang kira-kira yang sudah merupakan keyakinan kelas itu yang A atau yang B? Atau satu ini masih merupakan peraturan kelas, jadi masih belum sesuatu yang diyakini untuk kebaikan bersama, maksudnya. Jadi satu masih peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya itu apabila tidak dilakukan ada ketakutan atau ada takut dihukum, itu berarti masih belum merupakan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sudah tidak ada istilahnya takut dihukum di situ, tapi sesuatu yang dilakukan memang untuk kebaikan. Bareng A atau B? B. Apa dia? Iya, B. B. Ya, ini B ini yang merupakan keyakinan kelas. Jadi contoh keyakinan kelas itu seperti ini. Ya, jadi keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini, walaupun ini terlihat sederhana, gitu. Ada hanya guru dan murid saling menyayangi, murid semangat belajar, murid peduli dengan teman-teman. Di situ tidak ada peraturan dilarang mengambil pulpennya temannya, dilarang mengganggu temannya yang belajar, dilarang mengganggu temannya yang beribadah. Tidak ada sih di situ. Tetapi apabila dia meyakini bahwa guru dan murid itu saling menyayangi, pasti tidak akan mengganggu temannya. Kemudian murid itu peduli dengan teman-temannya. Kalau ada temannya yang sakit, kalau ada temannya yang istilahnya kesulitan, pasti dibantu. Karena ini keyakinannya memang sudah diyakini. Jadi tidak ada jangan ganggu temannya karena itu melanggar aturan. Tidak. Jadi kegiatan itu dilakukan atau anak-anak itu tertib disiplin itu karena
memiliki keyakinan yang menurutnya yang baik itu sebagai guru seperti ini. Nah itu nanti di kelas kita misalnya yang perlu kita mulai untuk membiasakan nanti membuat keyakinan kelas secara bersama di kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas yang disepakati bersama antara siswa dan gurunya, kemudian melakukan atau istilahnya meyakini bahwa keyakinan itu, peraturan itu memang baik untuk dirinya. Terus tadi di depan saya sampaikan bahwa motivasi eksternal itu berasal dari takut karena mendapatkan hukuman, juga ingin mendapatkan penghargaan. Sebenarnya penghargaan ini juga merupakan istilahnya bisa dikatakan berpengaruh negatif juga, karena ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan ini hanya berpengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian penghargaan yang menghukum, penghargaan yang mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, dan juga penghargaan yang merusak hubungan. Sebagai contoh, di dalam kurikulum K13 ranking itu sebenarnya kan memang sudah dihilangkan ya. Tetapi masih ada juga misalnya guru yang misalnya mau beri ranking, atau orang tua yang mau minta ranking, minta anaknya nomor ranking berapa. Ini memang sengaja dihilangkan karena penghargaan atau ranking yang diberikan ini sebenarnya adalah hukuman. Asal-asalnya sebagai memiliki efek negatif juga. Efek negatif bisa kepada anak yang mendapatkan juara, bisa kepada anak yang tidak mendapatkan juara, atau tidak mendapatkan ranking atau peringkat, merasa rendah diri misalnya, jadi tidak semangat belajar. Yang mendapatkan juara atau mendapatkan peringkat itu menjadi sedikit ada rasa sombong, berbangga diri, seperti itu. Dan juga mungkin motivasi belajarnya bukan untuk belajar biar pintar atau biar bisa, tapi belajar biar juara, biar ranking. Kalau juara atau ranking nanti misalnya menginginkan apa diberikan, seperti itu kan istilahnya penghargaan yang diberikan, tetapi sebenarnya adalah menghukum secara mungkin jangka panjang. Karena apa? Di dalam kehidupan itu ke depan, di dalam masyarakat dan lain sebagainya, juara, ranking dan lain sebagainya itu sudah tidak bermanfaat atau tidak berguna. Anak-anak yang di sekolah di SD, SMP mungkin juara, di masyarakat belum tentu, kalau misalnya tidak bisa menyesuaikan diri. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang tidak juara di sekolah ternyata di masyarakat sukses, banyak. Jadi kadang hukuman atau dihukum oleh penghargaan ini terjadi karena kebiasaan yang sudah bertahun-tahun ya. Jadi sudah dari kecil berbangga sering juara kelas dan lain sebagainya, tapi nanti ketika di masyarakat tidak bisa menyesuaikan diri, di masyarakat tidak bisa istilahnya bergabung dengan masyarakat, akhirnya untuk mencapai kesuksesan tidak seperti apa yang diharapkan. Ini yang dinamakan dengan dihukum oleh penghargaan. Oke, tadi saya menyampaikan bahwa ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi kalau di dalam keyakinan kelas itu bukan berarti tidak ada hukuman, tapi namanya bukan hukuman, tapi namanya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang terjadinya tetapi menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya misalnya tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya kalau hukuman suruh nyanyi itu namanya hukuman. Atau istilahnya
mengerjakan PR di depan kelas itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi tidak mengerjakan PR, konsekuensinya misalnya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya harus mengerjakan ulang, atau harus, kalau misalnya tidak mengikuti ujian atau ulangan harus mengikuti ulangan susulan misalnya seperti itu namanya kan konsekuensi, jadi bukan hukuman. Kemudian hukuman itu biasanya membuat anak sakit secara fisik maupun hati, dan jangka waktu bisa jangka waktu lama, bisa jangka waktu pendek, itu hukuman. Kalau konsekuensi biasanya membuat anak tidak nyaman, tetapi jangka waktu pendek saja. Tidak nyaman karena harus mengikuti ujian ulang sendiri misalnya seperti itu. Kemudian hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi akan membuat anak menghargai disiplin. Hukuman biasanya berupa paksaan. Kalau konsekuensi adalah tanggapan atau stimulus atau terjadi karena ada efek sebab dan akibat. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep dari diri yang buruk, jadi orang yang biasanya dihukum itu selalu yang buruk, selalu yang salah. Sedangkan konsekuensi itu menjalankan konsekuensi berarti dia merupakan orang yang baik, walaupun sudah melakukan kesalahan, tapi karena mengikuti konsekuensinya telah melakukan kesalahan, berarti merupakan menjadi konsep diri yang baik, bukan diri yang buruk atau orang yang salah. Kemudian di dalam hukuman itu anak-anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Jadi berbuat kesalahan, tetapi disembunyikan agar orang lain tidak tahu biar tidak mendapat hukuman karena dengan adanya hukuman itu. Tapi kalau dengan konsekuensi ini, anak belajar mematuhi peraturan. Kemudian dengan hukuman biasanya anak-anak akan marah, memiliki rasa bersalah, dipermalukan, dan juga merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu biasanya akan kehilangan haknya karena tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan mengikuti ulangan, itu berarti tidak akan kehilangan hak, akan tidak mendapatkan nilai. Tapi dibuat tidak nyaman dan bisa diasingkan untuk sementara. Jadi boleh istilahnya diasingkan untuk sementara waktu. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian hubungannya dengan motivasi tadi, sebenarnya kebutuhan dasar manusia, utamanya anak-anak dan juga kita orang dewasa ini, sebenarnya kalau dari segi sini ada 5, mulai dari kebutuhan cinta kasih atau ini diterima, kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kemudian penguasaan atas sesuatu. Kemudian sebagai guru kita bisa menerapkan 5 posisi ini. Kita sebagai guru itu bisa menerapkan diri atau melaksanakan sebagai apakah guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Jadi biasanya penghukum dan pembuat merasa bersalah ini akan menyebabkan anak itu memiliki identitas yang gagal dan akan berusaha menghindari hukuman. Sedangkan yang agak netral adalah ini, guru sebagai teman dan pemantau. Jadi bisa menjadi berhasil atau sukses, apalagi kalau bisa menjadi manajer. Jadi 3 ini, teman, pemantau, dan manajer, ini kalau bisa dilakukan oleh guru. Jangan menjadi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Contoh, guru sebagai penghukum itu selalu menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian kalau sebagai teman, berarti menanyakan alasan muridnya melakukan sesuatu itu. Kemudian mengajukan pertanyaan ini berarti sebagai manajer. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita bertanya, ini sebagai manajer atau sebagai teman. Tapi kalau langsung dihukum tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu istilahnya
apa yang dilakukan itu alasannya apa, karena apa, ini namanya berarti guru menempatkan diri sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kemudian hasilnya apabila kita menempatkan diri sebagai penghukum, nanti malah anak-anak itu akan memberita dan menyalahkan orang lain atau mungkin berbohong untuk menutup kesalahannya. Kalau kita kita menempatkan diri sebagai pembuat bersalah, anak-anak akan menyembunyikan sesuatu, menyangka dan berbohong. Tapi kalau kita menempatkan diri sebagai teman, nanti kadang mereka akan tergantung dengan kita. Apabila kita menempatkan diri sebagai pemantau, anak-anak akan bisa menyesuaikan diri dan bila diawasi. Ini nanti yang materi saya ini akan saya bagikan juga di blog Jawa ya, nanti Bapak Ibu nanti bisa mempelajari sendiri. Langsung saja, saya yakin di sini masih banyak yang melakukan kegiatan mulai dari penghukum dan pembuat merasa bersalah. Guru yang menghukum biasanya anak-anak itu selalu berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi guru nanti pasti akan marah-marah lagi. Jadi mereka malah akhirnya nggak diatur. Kemudian guru yang membuat merasa bersalah, anak-anak mungkin meminta maaf. Tapi yang lebih bagusnya kita sebagai teman, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita mau bertanya, kemudian menanyakan bagaimana caranya agar istilahnya tidak dilakukan lagi. Terakhir dampaknya, sebagai penghukum, murid pasti akan mengulangi kesalahannya. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, mungkin bisa lemah kalau tidak mandiri dan juga tergantung dengan gurunya. Kalau sebagai pemantau, nanti biasanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Identitas sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu harapannya atau dampak yang akan dilakukan oleh siswa apabila kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol. Kemudian ada juga yang namanya restitusi. Di sini nanti ada segitiga restitusi juga. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi memberikan kesempatan anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya agar bisa kembali ke kelompoknya, agar bisa diterima oleh teman-temannya kembali dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ini adalah ditawarkan, bukan dipaksa, bukan paksaan. Restitusi juga menuntut melihat ke dalam diri, melihat kesalahannya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang diinginkan, yang mendasari kenapa tindakan itu dilakukan. Kemudian restitusi cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, karena fokus pada karakter, jadi bukan tindakannya tapi fokus pada karakter utamanya. Kemudian fokus pada solusi apa yang diperlukan setelah kejadian itu misalnya. Kemudian akan mengembalikan murid yang berbuat salah ini pada kelompoknya, tujuannya agar diterima lagi oleh kelompoknya lagi. Oke. Di dalam penerapannya sebenarnya ada segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita harus memvalidasi bahwa tindakannya itu salah. Ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi pasti punya alasan kenapa melakukan kesalahan itu. Ini namanya validasi tindakan yang pertama, kesalahan. Kemudian apakah ada cara yang lebih efektif atau yang lebih baik untuk dilakukan selain seperti itu misalnya. Jadi ketika ada teman yang istilahnya mengganggu, itu pasti punya alasan kenapa mengganggu temannya. Apa misalnya saya pengen mendapat perhatian teman itu, atau saya pengen dia mau
bercanda dengan saya, akhirnya diganggu. Ya, kalau sudah tahu alasannya berarti apakah tidak ada cara yang lain yang lebih bagus. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi di dalam tadi keyakinan kelas itu sudah ada, kemudian dan juga pasti meyakini nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang tidak baik itu anak-anak saya kan semuanya sudah tahu. Jadi ini misalnya ditanyakan kembali keyakinannya, apakah menurutmu ini sudah benar, apakah menurutmu ini sudah sesuai, sudah baik, seperti itu kan. Ini yang dinamakan menanyakan keyakinan. Dan juga kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau misalnya itu terus dilakukan misalnya. Kemudian yang terakhir, menstabilkan identitas. Jadi terakhir ini kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas itu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya dulu juga pernah melakukan kesalahan. Karena itu yang terpenting bukan kesalahan yang kamu lakukan, tapi apa yang kamu lakukan setelah ini. Ini yang dinamakan segitiga resolusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak hanya terpaku pada kesalahannya, tapi alasannya apa yang dilakukan dan kenapa terjadi alasannya itu, dan bagaimana mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu dengan cara yang lebih baik. Dan juga terakhir adalah distabilkan identitasnya bahwa kesalahan yang dilakukan itu bukan membuat dia menjadi orang yang buruk. Kesalahan yang dilakukan itu juga pernah dilakukan oleh saya atau mungkin oleh orang lain juga, tapi bukan kesalahannya yang penting, tapi apa yang dilakukan setelahnya. Ini fase dari segitiga resolusi. Jadi ketika menstabilkan identitas ini di akhir untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak menyalahkan dirinya, tapi juga berpikiran positif juga. Jadi berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Aku juga pernah berbuat salah. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Bapak Ibu lebih tertarik mencari tahu siapa. Jadi tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau terus menyalahkan diri terus menerus, jadi apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi jangan-jangan malah saja menyakiti dirinya sendiri kalau terus misalnya merasa bersalah atau tidak distabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah ini juga membantu murid mengenali kebutuhan yang diinginkan. Kenapa ketika melakukan masalah itu? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar, basic need, kemudian penguasaan, power, freedom, kebebasan, kemudian love and belonging atau diterima, fun, kesenangan, dan survival atau bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar ini yang biasanya dilakukan untuk dilakukan anak-anak, sehingga saya mencari perhatian atau melakukan kesalahan karena untuk memenuhi kebutuhan ini. Kemudian di dalam validasi tindakan yang salah ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa pentingnya bagi kamu? Kenapa melakukan sesuatu itu? Apa pentingnya? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Jadi validasi tindakan yang salah yang dilakukan ini, yang paling utama adalah pasti punya alasan, dan alasannya itu seberapa penting. Dan banyak contoh buruk yang bisa dilakukan lagi tapi tidak dilakukan, sehingga bisa dikatakan tindakan yang salah tetapi tahu bahwa itu salah, kemudian bisa melakukan hal yang lebih baik lagi untuk ke depan atau seterusnya. Kalau untuk menanyakan keyakinan ini, contohnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita. Jadi kelas tadi memiliki keyakinan kelas, begitu juga nanti harapannya sekolah juga memiliki keyakinan sekolah. Jadi
yang diyakini oleh sekolah atau semua siswa, kemudian ini bisa digunakan. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ketika ini dilakukan di dalam kelas misalnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu lakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, keyakinan kelasnya ditanyakan, apakah seperti ini istilahnya yang diinginkan? Kelas yang seperti ini, yang ramai misalnya, atau mungkin yang tidak disiplin dan sebagainya. Ini keyakinan kelas ini nanti yang sebenarnya adalah muaranya dari budaya disiplin ini yang bisa kita mulai bersama. Seperti itu Bapak. Jadi sedikit mengenai budaya disiplin atau sebenarnya adalah keyakinan kelas atau peraturan kelas itu mari kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kata kuncinya. Jadi di dalam kelas kita itu sudah ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu saat ini dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah. Akan menjadi sebuah kesepakatan kelas apabila dibuat oleh bersama antara guru dengan siswa. Setelah dibuat bersama oleh guru dan siswa, akan menjadi keyakinan kelas apabila peraturan itu atau kesepakatan itu dipahami atau diterima dan merasa bahwa itu untuk kebaikan bersama. Jadi tidak hanya untuk kebaikan sekolah, tidak hanya untuk kebaikan guru, tidak hanya untuk kebaikan kelas. Jadi untuk kebaikan bersama. Jadi sehingga itu akan menjadi yang namanya keyakinan kelas tadi. Seperti itu. Itu sedikit yang bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sharing pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Masih ada waktu. Saya persilakan kalau ada boleh. Pak Dian, Pak Sakur, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Ini bukan pertanyaan dan refleksi aja. Selama ini yang kita pahami bahwa teori pendidikan tabula rasa dari John Locke itu anak ibarat kertas yang putih. Kalau kita mengacu pada teori tersebut, seakan-akan anak itu kita belokkan, kita bentuk kemana saja bisa. Namun secara pribadi saya cenderung ke konsepnya Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah mempunyai kodrat dan dengan pendidik orang tua itu melanjutkan kodrat yang ada, seperti ibarat petani yang menanam tomat atau buah apa, itu bagaimana tomat itu bisa tumbuh dengan subur, sehat, menghasilkan baik. Ya, saya mungkin cenderung pada itu teori Ki Hajar Dewantara. Artinya orang tua itu mewarnai, tidak menentukan. Kalau ibarat kertas putih kan menentukan. Memang dalam hal ini pandangan itu bermacam-macam ya. Itu dalam teori agama pun, teori pendidikan itu juga banyak. Dalam teori agama itu pandangan ada disebut teori Jabariyah. Jadi mutlak yang menentukan manusia itu adalah Tuhan. Itu namanya teori Jabariyah. Ada yang mengatakan teori Qadariyah. Yang menentukan manusia itu ya dirinya sendiri. Oleh Allah sudah diberi akal, rasio dan sebagaimana, diberi tubuh yang sehat gitu. Ada yang satu Jabariyah, yang satu Qadariyah, yang satunya yang ketiga itu teori konvergensi. Kalau dalam masyarakat disebut teori ahli sunnah wal jamaah. Itu manusia itu ditentukan oleh Tuhan, tapi kita diwajibkan berusaha. Jadi kalau kita gabungkan dari teori kependidikan yang disampaikan Pak Dodi tadi, secara pribadi saya lebih cenderung ke Pak Ki Hajar Dewantara itu, sehingga seorang pendidik itu tidak merasa terlalu berat kalau kita dalam praktek
kehidupan mendidik anak ada, dan banyak anak-anak itu yang kita bentuk, kita motivasi, kita beri dorongan itu tidak bisa berubah. Andaikan itu ibarat kertas putih, mestinya sudah berubah. Iya. Banyak anak-anak itu kita disiplinkan, orang tua juga mempengaruhi, tapi katakan pengaruhnya sangat sedikit sekali. Jadi itu mungkin menurut saya kita kecenderungannya kepada teorinya Pak Diajar Dewantara itu bahwa mendidik itu menghantarkan anak yang sudah punya kerja. Dan terima kasih untuk saya. Terima kasih Pak Sakur atas sharingnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ada teori pendidikan yang namanya tabula rasa itu, gitu. Itu berdasarkan itu anak-anak dianggap sebagai kelas putih. Kita bebas menulis apa saja di situ akan menjadikan anak sesuai dengan keinginan kita. Itu memang menurut Ki Hajar Dewantara ini tidak sesuai. Saya juga sependapat. Jadi anak-anak sebenarnya sudah memiliki bekal di dalam dirinya, bibitnya tadi. Jadi memang biasanya kalau anak dari seniman yang pintar nyanyi atau pintar nari pasti memiliki bakat seni juga dari orang tuanya. Tapi apabila tidak dilatih terus, tidak dibina, tentunya juga kan tidak bisa maksimal. Jadi begitu juga dengan yang lain. Anak-anak sebenarnya juga memiliki bakat juga, anak-anak yang lain. Tinggal bagaimana kita mencari bakat-bakat anak-anak ini. Bakat anak-anak yang berbeda-beda ini di dalam kurikulum paradigma kurikulum yang baru itu sebenarnya nanti ada yang namanya diferensiasi pembelajaran. Jadi pembelajaran setiap satu anak dengan anak yang lainnya bisa berbeda karena kebutuhan, kemampuan anak-anak juga berbeda. Itu nanti kan memang tugas kita sebagai guru mungkin lebih berat lagi karena akan mengajar di dalam satu kelas lebih dari beberapa jenis kemampuan anak yang berbeda-beda. Tujuan mengembangkan kemampuannya masing-masing seperti itu. Ada juga sebuah istilahnya pepatah yang mengatakan ikan akan selamanya dianggap bodoh apabila dilihat dari kemampuannya memanjat pohon. Karena ikan memang tidak ditakdirkan untuk memanjat pohon. Jadi kalau kita memaksa ikan untuk memanjat pohon, itu berarti selamanya ikan akan terlihat bodoh. Jadi anak-anak tidak ada anak-anak yang bodoh. Jadi mungkin memiliki kemampuan atau kelebihan di bidang masing-masing yang perlu kita gali, yang harus kita cari, yang terus kita kembangkan. Mungkin dari Pak yang lain, Pak Dian, Pak Har, ada yang ditambahkan? Bu Ari? Atau mungkin ada yang bertanya? Apabila tidak ada, dari saya sharing untuk kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila mengganggu waktu atau kenyamanan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.